Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai masih pengolahan sinyal digital ya. Setelah sebelumnya kita berfokus pada sinyalnya, kali ini kita akan lebih berfokus kepada sistemnya. Ya. Sistem bisa dilihat dari berbagai macam ininya ya, berbagai macam sudut pandang, bisa dilihat berdasarkan linearitasnya. Kemudian terhadap waktunya ya, time variance-nya, dan juga shift invariannya atau shift variance-nya ya. Apa maksudnya? Artinya adalah kalau linearitas ini kan sebuah sistem dikatakan linear ya. Itu dia punya ada dua syarat untuk sistem dikatakan linear. Yang pertama adalah homogen, yang kedua adalah aditif ya. Nah, homogen itu apa? Homogen itu adalah kalau saya punya inputnya xn ya. Nah, outputnya adalah yn misalkan. Nah, kalau saya punya inputnya 2 kali xn, maka outputnya juga harus 2 kali yn ya. Jadi kalau inputnya dikali 2, maka outputnya dikali 2 ya. Kemudian aditif, kalau saya punya yx1n, outputnya adalah y1n, saya punya inputnya adalah yx2n, outputnya adalah y2n, maka kalau inputnya adalah x1n ditambah x2n ya, artinya dijumlahkan, maka outputnya adalah y1n ditambah y2n. Nah, ini aditif, bisa ditambah ya, berlaku superposisi. Oke. Kemudian ini mengenai linear. Kemudian time variance ya, artinya dia berubah-berubah atau tidak terhadap waktu. Nah, persamaan kita kan misalnya kita tulis seperti kemarin ya, xn sama dengan sigma k min infinity sampai infinity dari xk impulse n min k gitu kan. Nah, apakah di setiap n rumusnya ini atau bisa berganti-ganti? Nah, itu time invariance. Kemudian ini yang time invariance ya, time invariance ya, tidak berubah terhadap waktu. Kemudian shift variance atau shift invariance itu adalah perubahannya terhadap pergeseran. Jadi kalau untuk pengolahan sinyal digital, sistem kita harus time invariance dan juga shift invariance ya. Shift invariance itu gini. Kalau misalkan kita dapatkan xn, misalnya adalah impuls n, maka apakah kalau saya geser x min n0 lah gitu ya, n0 nya berapapun, apakah menjadi impuls n min n0, artinya apakah ininya tergeser juga gitu kan, sama-sama tergeser atau tidak. Nah, itu adalah shift variance atau shift invariance. Nah, untuk DSP kita ya, supaya lebih mudah, kita anggap sistemnya adalah linear ya. Kalau tidak linear, nanti ada lagi ya cabang baru pengolahan sinyal digital non linear ya. Kita ambil yang linear, time invariance dan shift invariance ya.
Nah, itu yang kita pakai. Nah, kemarin kita sudah sempat membahas ya bahwa sinyal dapat direpresentasikan Xn adalah sigma K sama dengan min infinity sampai infinity Xk impulse N min K, gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita mau menyatakan berdasarkan input-output suatu sistem ya. Nah, maka kita bisa menulis bahwa Yn adalah transformasi ya. Transformasi ini adalah maksudnya suatu fungsi gitu dari Xn-nya. Gitu ya. Nah, artinya transformasi dari Xn-nya kita bisa ubah dengan yang di atas ya. Yaitu sigma K sama dengan minus infinite sampai infinite Xk dikalikan impulse N min K. Oke. Nah, kemudian sigmanya bisa keluar ya. Karena kan fungsi dari sigma ya sigmanya dikeluarkan nggak masalah karena fungsi ini kan untuk ke sinyal-sinyalnya gitu ya. K sama dengan min infinite sampai infinite transformasi dari Xk impulse N min K. Nah, karena Xk ini adalah skalarnya ya, maka ini bisa keluar juga kan. Seperti yang saya pernah katakan, Xk ini adalah skalar dan nilai-nilai bilangannya dari si angka-angka inputnya gitu kan. Dan impulse N min K ini menyatakan dia ada di mana saja gitu ya si sinyalnya gitu kan, menyatakan si ruang waktunya. Oke, nah berarti saya bisa keluarkan Xk-nya karena dia adalah angka gitu kan, transformasi dari impulse N min K gitu kan. Nah, transformasi dari impulse N min K ini kita sebut sebagai suatu respon impulse. Min infinity sampai infinity Xk dikalikan. Nah, kita loncat dulu ke sini. Yn adalah transformasi dari Xn ya. Untuk sembarang sistem, Yn adalah transformasi atau operasi dari Xn. Fungsinya gitu kan. Fungsi dari Xn artinya fungsi dari inputnya. Nah, kalau sekarang T sama dengan impulse N min K misalkan gitu kan. Artinya kita mencari dari si ininya kan, kita mencari Yn adalah ini kan, transformasi dari impulse N min K. Artinya kalau ini mau disamakan, berarti kita dapat bahwa Xn adalah impulse N min K. Artinya kita mencari output ketika inputnya adalah suatu fungsi impulse, sehingga transformator ini dari impulse N min K ini kita bisa ganti dengan suatu respon impulse. Namanya istilah kita respon impulse adalah respon sistem, output sistem ketika inputnya adalah sinyal impulse ya. Nah, respon impulse sering kita lambangkan dengan HK ya, H sesuatu. Oke. Jadi sekarang untuk sembarang sistem kita bisa menuliskan Yn adalah sigma K sama dengan min infinite sampai infinite Xk dikalikan H N min K. Oke. Nah, per operasi ini ya kita sebut namanya adalah konvolusi. Konvolusi waktu diskrit. Ya.
Jadi artinya yn kita adalah xn dikonvolusi dengan hn. Oke. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, kita mendapatkan bahwa ternyata sebuah sistem itu terdiri dari inputnya yang dikonvolusikan dengan respon impulsnya. Oke? Nah, thank you for watching.